Damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Baik, kita akan segera menyatu dengan firman Tuhan. Namun kita awali dengan penyerahan diri. Saudara, kita saat tidur sejenak. Ya Tuhan kami, kepadamu kami menyerahkan diri kami. Doa dan pujian kami sepanjang hari ini untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara, sekarang bukalah pintu hatimu, sebab kita akan menyatu dengan firman Tuhan. Namun kita diawali sebuah persembahan pujian yang mengingatkan kita harus setia pada Tuhan. Sebagai sahabat sejati kita, katakanlah sekarang, Yesus sahabat yang sejati, semoga berkenan kepada kita. Dipanggil Tuhan, tetap setia pada sahabat kita, alih-alih sumurung Tuhan Yesus. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan Roh Kudus, anugerah Kristus Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara, mari kita menyatu dengan firman Tuhan hari ini, Kamis tanggal 3 Oktober 2024. Dalam surat 1 Petrus 2 ayat 24 demikian dituliskan di sana. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Di porsan ibadah dosa tadi bagasal daging tuhawi asa meluai kita siat dosa. Gay mamulu di hati korani, hinorhon di bugang nairo gabi malu pangu. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudaraku yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, bagaimana kabarnya pagi ini? Malam, siang, selalu ingat akan Tuhan dan senantiasa bersukacita di dalamnya. Dan kami percaya saudaraku selalu sehat dan sukacita dalam Tuhan. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagi saudaraku yang saat ini merayakan ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu. Happy birthday in Christ. Tuhan beserta saudaraku. Bagi saudaraku yang hari ini juga merayakan ulang tahun perkawinan, kami ucapkan selamat ulang tahun perkawinan. Bahagia selalu bersama keluarga hingga anak cucu diberkati Tuhan Yesus. Bagi saudara yang syarat dengan pergumulan, bahkan sakit penyakit belum kunjung sembuh, kami berharap saudara tidak putus asa. Saudara tetap kuat dan tetap teguh dalam Tuhan. Percayalah, Yesus akan datang melawat saudara dan pasti akan menyembuhkan saudaraku. Percayalah kepadanya. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapakah menurut saudara yang paling hebat di dunia ini?
Siapakah yang paling mulia? Siapakah yang paling sempurna? Siapakah yang saudara tahu mau dia berkorban, merelakan tubuhnya disiksa, merelakan nyawanya hilang demi keselamatan orang lain, bukan keselamatan dirinya. Dia tidak pernah memikirkan keselamatan dirinya. Yang dia pikirkan keselamatan diri orang lain dan keselamatan dunia ini. Tersebutlah nama itu adalah Yesus Kristus, yang kita sebut dengan Iktus. Yesus Kristus, Theos Ios Soter. Yesus Kristus anak Allah yang maha tinggi, sang penebus atau juru selamat manusia. Dialah yang paling mulia, dialah yang paling kudus, dialah yang paling ditinggikan. Ia rela mati dan tersalib, menghilangkan atau kehilangan nyawanya demi keselamatan kita. Ia tersalib bukan karena dosanya, tetapi dia tersalib dan mati hanya karena dosa dan penebusan dosa kita demi keselamatan kita bersama-sama. Sungguh luar biasa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang sama dengan dia. Di belahan dunia ini, di benua manapun, kita tidak pernah menemukan seorang yang namanya juru selamat dunia. Kita telah melihat langsung, kita melihat kesaksian di Alkitab bahwa Yesus putra dari Bapa di surga, satu-satunya yang rela mempersembahkan tubuhnya, jiwanya, nyawanya, yang penting kita manusia selamat. Inilah kehebatan dan inilah kesempurnaan daripada Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan memuliakan Tuhan Yesus dalam hidup ini. Dia katakan di sini, ia memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup kembali dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Saudara, jika Yesus tidak mau tersalib, Yesus tidak mau menderita, Yesus melawan, tidak mau dihukum, apa jadinya kita? Bagaimana keadaan kita saat sekarang? Beruntunglah ada seorang yang namanya Yesus, mau tumbal dosa, sekalipun tidak mengenal dosa. Dia mau menjadi seorang yang tersalib, teraniaya. Sangat mengerikan, tragis sekali keadaannya. Tapi Yesus tidak pernah memikirkan itu. Ia rela kehilangan nyawanya. Ia rela kehilangan tubuhnya. Ia rela meninggalkan sanak saudaranya. Ia rela meninggalkan ayah ibunya. Dan pergi memenuhi panggilan hukuman atau pengadilan. Dan ia mau tersalib di kayu salib. Hanya demi aku, demi kita. Apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Untuk Yesus tersebut. Saudara, kita hanya dimintakan untuk selalu setia pada Tuhan. Memikul salibnya. Dan jangan pernah sekali-sekali memenggal, memotong, meninggalkan salib Kristus. Sebab itu adalah lambang dari penderitaan. Sekaligus lambang kemuliaan bagi kita. Kristus telah memenuhi dan menggenapi suruhan Bapanya. Ia telah melakukan karya terbesar sepanjang sejarah. Satu-satunya yang mengujuk nyatakan kasih dan pengorbanan itu nyata adalah Yesus Kristus. Dimuliakanlah Kristus dalam hidup kita. Gunakanlah setiap waktumu, kesempatan, hari-harimu untuk memuliakan Tuhan. Jangan pernah terlewatkan satu hari, 1 jam, 1 menit, 1 detik tanpa menyatu dengan Kristus, dengan Tuhan tersebut. Sebab dia telah melakukan yang terbaik bagimu. Sungguh luar biasa Tuhan. Ia merelakan anaknya yang tunggal demi penebusan dosa kita. Yesus, engkau maha baik. Engkau punya kasih yang luar biasa. Dan kita siap mengikutinya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan putus asa. Jangan menggerutu. Jangan menyesali. Jangan katakan betapa sakitnya aku. Tak siari hidup nati naomu. Maribakon na tinoni Tuhan Yesus. Otik dobe. Ay Yesus sampai mati bana. Tersilang gue bana. Hama kanungan. Tiki nama kita rotu Tuhani.
Saatnya kita datang pada Tuhan, bersujud di kaki Kristus, menengadah bersembah, syukur kepadanya. Dia yang telah rela mati demi keselamatan saudara, keselamatan kita bersama-sama. Pakailah waktu, pikiran, tenaga, talenta, segala yang kau miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Pergilah sekarang, wartakanlah kebenaran dan renungan yang saudara dengarkan. Katakanlah kepada setiap orang, Tuhan baik dan sungguh baik, Yesus baik dan sungguh baik, Kristus baik dan sungguh baik. Ia hadir bagi kita di tengah-tengah kita setiap waktu. Ia mengasihi kita tanpa pamrih. Ia berkorban demi kita. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Sungguh-sungguh menggugah kami betapa pengorbanan Kristus nyata dan menyelamatkan kami dari dosa. Dimuliakan nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Amin. Pagi, bahagia selalu bersama.